Saya pernah ngelamar di Vlog sebenarnya untuk jadi manajer. Lebih uniknya lagi yang nge-DM saya itu di LinkedIn Koko. Sampai saya mikir ini beneran koyohan Auri bukan? Tiba-tiba Koko langsung, "Rin, kenapa kamu nggak buka agensi sendiri? Kamu punya potensi gitu kan." Mikir dulu, mikir ini gimana ya? Iya enggak. Baru setelah 3 bulan ngobrol-ngobrol kita baru oke, kita buat. Aduh. Vero, Duolingo, Outside. Menurut kamu ya, Ri, tugasnya rem itu apa? Tugasnya rem itu adalah untuk bikin mobil melaju makin cepat. Mungkin dia nggak ngasih secara sales naik berapa, tapi dia kasih lihat yang datang ke pendaftarannya deh. Itu naik 85%. Kalian harus kerja sama Karina karena ya Auri tapi versi cewek lah. Sebenarnya mau kesini mau minta beli nama YMK yang Maha Koko. 3, 2, 1, CTA Creative Talk. 3, 2, 1, Creative Talk CTA bersama saya Yones Auri. Saya kedatangan partner saya yang tercantik ya. Ada lagi yang cantik gitu kan. Ada juga banyak gitu. Karina. Halo. Kar. Kamu kan sekarang megang agensi namanya apa? Newman. Kenapa namanya itu? Newman itu sebenarnya mengartikan kayak kekuatan ilahi, kekuatan dewa gitu. Jadi ternyata memang dari nama itu sendiri kok rezekinya sih lumayan bagus juga. Oke. Ini hasil kesepakatan kamu tuh bikin ini tuh emang semua sepakat untuk memanggil nama ini gitu berarti? Iya, gitu. Oke. Jadi Newman ini tuh, bener kan penyebutannya kan? Newman, ya. Newman, gitu. Newman ini tuh cukup unik gitu. Saya punya creative agency yang ini tuh punya 3 partner gitu. Dan ini terbanyak gitu. Jadi 3 partner mestinya secara omset bisa 3 kali lipat kan? Iya, kita kejarin yang Kita aminkan gitu. Tapi kan kita sama waktu terus terang pertama kali saya ketemu kamu tuh kan agak unik sih sebenarnya sih Kar. Gitu. Iya, unik banget kok. Itu apa unik. yang kamu ingat? Waktu itu saya pernah ngelamar di Vlog sebenarnya untuk jadi manajer, ya kan? Terus tiba-tiba, tapi itu lebih uniknya lagi yang nge-DM saya itu di LinkedIn Koko. Sampai saya mikir ini beneran koyohan Auri bukan gitu kan? Ternyata bener. Ya udah dari manajer itu buat untuk Raiden, tiba-tiba langsung ya udah ini off dulu nggak jadi manajer. Tiba-tiba Koko langsung, "Rin, kenapa kamu nggak buka agensi sendiri? Kamu punya potensi gitu kan?" Mikir dulu, mikir ini gimana ya? Iya enggak. Baru setelah 3 bulan ngobrol-ngobrol kita baru oke, kita buat sepakat. Saya tuh ngeliat dan ternyata terbukti kan gitu. Pertama kali ngeliat kamu kan, saya tuh udah ngeliat kayak dengan cara kamu ngobrol, dengan cara kita pas ngobrol lah ya. Itu kelihatan banget kamu tuh, kalau saya selalu bilang tuh kamu versi saya seorang Auri tapi versi cewek gitu kan. Dan ini tuh ternyata tuh ini bener loh. Gitu. Kerasnya segala macam. Karena kemarin saya ketemu tim legal gitu. Tim legal tuh Mas Akbar tuh cerita si Karina itu tuh udah kayak Pak Auri tapi versi cewek katanya dia bilang gitu. Makanya kayak harus pokoknya episode berikutnya tentang Karina gitu. Gitu kan. udah. Tapi justru itu yang menurut saya tuh gini. Ya saya ngeliat diri saya punya banyak kelebihan tapi juga ada kekurangannya lah. Kelebihannya itu adalah kita harus akuin, saya nggak tahu kalau versi saya ya, jago jualan. Iya, saya suka jualan. Perfeksionis. Sangat. Perfeksionis ya kan. Nah ini buat kita mencocokkan bener nggak jago jualan ya, perfeksionis iya gitu kan. Kalau udah maunya A-nya itu harus tercapai. Iya, betul. Yang sebenarnya udah bukan kerjaan kita nih kok. Satu konten ada 1 huruf kurang aja. Oh, ulang gitu. Terus juga kita sering nge-push tim di bawah kita sampai mungkin orang di bawah kita tuh berasa nggak nyaman karena kita nge-push itu dengan mereka. Iya, itu sih sebenarnya kan kita sempat ngobrol ya kok berdua. Mungkin Koko ngelihat kayak, oh Karina ini versi saya waktu awal-awal gitu di fase itu. Makanya kan Koko juga ngasih masukan, Rin, ini harus begini. Kalau kamu kayak gini, energi kamu kebuangnya udah di sini aja gitu. Jadi itu sebenarnya yang udah saya pelajari dan saya lakukan nih seminggu ini. Jadi kalau mulai ngetik, langsung saya kasih bawahnya di grup. Ini maksudnya saya ngomongnya do rendah ya, bukan marah gitu. Udah. Udah ditondolin dulu ya. Udah belajar kok dari situ. Tapi masalahnya orang-orang kayak kita ini tuh
satu sisi ya, kita tuh punya energi tuh berlebih banget. Itu. Apalagi kalau ngomongin ide kreatif tuh kita baru kerjanya malam kan. Kok kadang-kadang tuh baru muncul, ini takut lupa udah kerjain aja sekarang. Iya, kekurangan kita itu saking energi berlebih, positifnya tuh kita punya banyak power untuk menyelesaikan banyak hal. Kayak yang kita kerjain tuh, makanya banyak banget kalau beberapa orang, mungkin yang belum terlalu dekat sama saya, dia akan ngomong, kok gue ngeliat lo kayak lo gak ada capeknya, kok bisa gini. Bagi saya tuh kayak, kayaknya biasa aja. Gitu, tapi bagi orang lain kayak ngeliat kita tuh capek banget. Betul, nanti suka dibilang kayak, nanti lo ada waktunya lo burn out. Pasti selalu kayak gitu, tapi pada saat saya udah mau masuk mungkin ke fase burn out itu kok, saya langsung mikir, tapi kalau ini kerjaannya saya percayain pindah ke sini dulu, kayaknya nggak bisa kerjaannya sama kayak kemarin. Udah tetap saya kerjain lagi gitu. Itu sebenarnya gimana ya? Itu emang agak susah sih. Kamu harus belajar itu sih. Terus habis itu kekurangan kita juga, kita tuh overreactive, anxious juga, paling anxiety itu setiap malam ada. Overreactive, betul. Gitu, anxiety itu udah pasti tuh. Iya, itu setiap malam. paket tuh. Setiap malam. Kelihatannya di koin orang, jadi Korea enak ya, nggak capek gini. Lu mau baliknya dulu nggak nih? Baliknya ini nyiksa banget loh. Iya, untuk sampai di tahap sekarang tuh kan nggak gampang juga ya gitu. Maksudnya apalagi Numan ini baru. Sekarang tuh udah bukan kayak pikirannya pitching menang, campaign jalan, ya saya happy. Bukan, sekarang kan kita juga mikir mungkin yang anak-anak lihat, tim lihat, Karin tuh keras banget ya, Karin tuh harus ini, harus itu. Tapi sebenarnya di balik itu kan kita mikir nih gimana agensi kita ini bisa berjalan 10 tahun ke depan, berapa puluh tahun ke depan, apa goals kita. Jadi balik lagi ke situ sih kok. Tapi yang paling berat nih ya, saya tuh masih ingat banget. Tadi kan kekurangannya kan kita udah sampaikan kan, reaktif. Saya tuh masih ingat banget pas IIS waktu itu review setahun, Christian, asisten Cory itu kan, dia tuh ngomong, saya nanya ke dia, kurangnya Cory apa, kelebihannya apa gitu. Maksudnya kita jadi leader kita harus tahu, maksudnya yang bisa menilai kita tuh bukan diri kita sendiri, tapi dari orang-orang kalau kita tanya. Betul. Nomor satu yang dijawab itu, Cory overreactive. Dibilang itu kan, dan itu tuh yang bikin dia tuh kadang nggak nyaman. Jadi saya ngomong gini, oke. Mungkin saya butuh waktu untuk bisa merubah saya, gitu kan. Tapi kamu bantuin saya. Kalau kamu udah ngelihat saya mengeluarkan sisi overreaktifnya, yuk ngomong aja. Lo kasih tahu. Kok udah please, dia bilang itu kan. Udah mulai nih overreaktifnya nih, lu ngomongin. Di situ gue jadi tahu nanti, gue ada over nih, baru turunin. Jadi kadang bagi kita nih sebagai pemimpin, kita harus tahu kekurangan kita apa dulu, itu dulu. Jangan kita, gue lebih gini. Bullshit. Orang harus tahu kekurangannya apa, dan yang bisa membetulkan itu justru dari orang lain. Betul. Justru saya akan ngomong gitu kan, kalau saya udah overreaktif, kamu kasih tahu ya Is. Gitu. Bahkan kalau saya sudah berpikir yang negative thinking, kamu harus kasih tahu juga. Iya. Jadi kadang yang menenangkan saya itu, bahkan saya sering tanya banyak, gimana menurut kamu Is? Gimana menurut kamu gak? Apakah saya harus mengambil keputusan ini? Kok tenang kok, kayaknya gak separah itu kok. Dibilang gitu kan, kayak kok gak perlu melakukan hal ini deh. Kita nggak segitu gitu kan. Padahal kuasa kan ngeliatnya, ini nih gede banget nih masalah nih. Iya, kayaknya harus saya misil dari jauh gitu. Dia berusaha menenang kita. Oke, gitu. Tapi mereka udah tahu cara nanganin saya. Oke, tapi saya mau tahu plan kita apa. Jangan kita, nggak akan jadi masalah apa-apa, terus kita nggak mikirin plan apa-apa. Karena bagi saya seorang pemimpin itu, kita butuh orang lain buat menurunkan ini kita. Tapi kita juga harus tahu plan selanjutnya apa. Betul. Jadi saya ngomong, saya mikirin plannya. Saya akan lebih nyaman kalau kita udah punya tiga plan yang mau kita lakukan. Yuk, bantuin saya mikir. A, B, C dapat. Bahkan kalau ada plan D, saya lebih senang lagi. Itu. Jadi dengan ada plan D, udah tahu nih kalau terjadi apa-apa aja tuh, kita mesti ngapain. Iya, benar sih. itu gunanya sebenarnya kita dilihat orang lain ya kok gitu. Karena sebenarnya tadi Koko bilang di Numan ini baru kali ini ada foundernya ada 3 gitu. Jadi yang dimana ini tuh paling banyak gitu. Betul. Sebenarnya di antara kita bertiga ini memang ada 3 tingkatan dalam perkara overreactive atau masalah marah. Pokoknya kalau misalkan yang udah paling merah tuh warna aku. Jadi sehari-hari tuh pasti Sherin langsung bilang, Rin, ini kayaknya gini-gini lo harus mulai begini. Iya, jadi udah harus ada yang ngerem sih kok gitu. Kamu butuh orang lain buat
buat ngerem. Iya, tapi ya gitu sih tetap. Jadi Shelin lah sekarang yang jadi bantalan. Ya, Shel, ini ya. kok ini begini sih Shel, gini-gini. Ya udah nanti gue ngomong sama anak-anak ya. Ya. Ini gini emang harus kayak gitu. Jadi sekarang udah mulai begitu sih kok. Bagus. Kalau dulu kan langsung, Gitu kok kan. lo begini? Ya. Repot jadi banget. bagi saya adalah gini Rin, seorang leader itu dia harus tahu kekurangannya apa dan dia harus berani untuk minta bantuan ke orang lain untuk membantu dia kekurangan kita di sini. Kalau kita udah ke sini, tolong bantuin dikit ya gitu kan, warning atau apa gitu kan. Dan it's okay kok untuk minta tolong ke orang lain. Itu justru itu bagus ya. Jangan sampai orang berasa dia jadi leader, gua nggak butuh orang lain sama sekali. Itu salah lah. Iya sih. Kita tetap butuh orang lain sih. Walaupun kita sebagai leader ya, tetap kita butuh orang lain. Gitu sih kan. Kenapa jadi ngomong ini? Sekarang jadi ngomong balik lagi. Tapi balik lagi, leader juga manusia. Iya, leader juga manusia. Kita sekarang ngomongin Newman. Oke. Saya ngeliat Newman ini punya potensi besar banget. Bahkan kalau dari versi saya sendiri ya, I don't know apakah bisa tercapai atau enggak. Sekarang saya coba balik dulu deh. Menurut kamu nih Kar, industri apa yang sekarang lagi naik dan kamu punya datanya nggak sih? Maksudnya kayak kamu pede apa gitu kan? FMCG kah? Atau properti kah? Atau apa menurut kamu Kar? Yang lagi seksi? Oke, the sexiest itu. Sekarang sih otomotif ya. Wah, kamu ngomong itu otomotif? Otomotif itu, balik lagi masalah indis ekonomi and indis ekonomi gitu ya kok. Indis ekonomi itu bukan hanya untuk anak-anak agency atau misalkan untuk orang-orang sehari-hari. Klien pun, brand pun juga indis ekonomi masalah budget. Namun kalau otomotif ini kan sekarang kita lagi melihat nih harga bensin yang mahal dan sekarang tuh EV brand tuh ada banyak banget di Indonesia. Tapi apa yang membuat satu brand dan brand lainnya itu bisa lebih lebih bagus lah di mata masyarakat gitu. Apa yang harus dibeli lah. Nah ini sih kok, jadi mereka ini sangat berlomba-lomba dengan banyaknya EV brand. Mungkin kalau salah satu klien saya lebih menjual kayak ke ekosistemnya. Nah itu dalam satu brand aja mereka kan produknya juga sangat banyak gitu kan. Nah itu menurut saya juga salah satu yang membuat saya juga selain memang dari budgetnya sendiri, klien otomotif itu lebih banyak yang menerima saran-saran juga nih untuk ide secara kreatif. Terus mereka juga ngebebasin saya lebih untuk bereksplor walaupun memang dengan detail-detail brief yang mereka kasih gitu. Jadi selain seksi on the budget, seksi on the topik juga kok. Oke. Nah, tapi saya menariknya gini. Tadi kan saya tanya industrinya ya. Ya. Karena saya merasa bagi saya sendiri ya, industri otomotif dari dulu kayak begini-begini aja kan. Kamu enggak. Apa contoh nyatanya gitu loh? Contoh nyatanya sekarang tuh memang kita juga lagi dihadapkan yang tadi aku bilang harga bensin tuh naik dan EV ini kan semakin banyak nih brand yang tadinya nggak punya EV, mereka jadi mau nggak mau ngeluncurin EV produk juga. Nah, terus gimana sih kita meyakinkan audiens juga nih untuk membeli produk? Pasti kan secara marketing kita harus buat yang dikemasnya sebagus mungkin. Apa sih yang segmen yang harus kita cari nih untuk kerjasama dengan untuk masuk dalam campaign marketing ini kok. Misalkan kita kolaborasi dengan finance KOL atau finance creator untuk nge-breakdown nih budget 3 tahun ke depan, budget 5 tahun ke depan, berapa sih yang harus di saving up gitu untuk spending gitu kan untuk orang-orang juga. Dan itu menurut saya seru gitu kok. Seru sih otomotif. Berarti bener ya, kamu ngelihat sebenarnya saya pengen tahu gitu kan, bener nggak gitu bahwa industri otomotif ini tuh maksud gini, kita kan sebagai creative agency kita mesti ngeliat nih pangsa pasar yang kita mau tuju tuh mereka tuh oke atau enggak, bisa long term atau enggak. Betul. Itu. Nah, jadi kan tadi kan saya tanya dan kamu yakin industri otomotif ini berkembang masih pesat banget lah. Iya, betul. Ya, saya juga setuju. Karena kalau kita lihat nih shiftingnya udah besar-besar banget. Besar. Itu bener-bener ya lihat aja sekarang di jalan. Orang-orang yang pakai EV itu udah dikit-dikit EV ibaratnya gitu kan. Behavior-nya juga udah changing gitu kan. Berarti emang secara industri dia bertumbuh gitu kan. Iya. Nah, itu yang saya seneng, Kar. Gitu. Karena industri bertumbuh, kita di creative agency saya percaya untuk bisa invest ke kalian gitu kan. Untuk bisa ngajakin Newman jadi part of Flux punya nih gitu. Nah, sekarang kan kalian kan lagi megang project dari Vietnam. Iya. Betul kan? Vietnam, ini kita sebut aja brandnya gitu kan. Iya. Gitu kan. Kalian megang
Finfast berarti kan? Iya, kita pegang Finfast. Jadi sebenarnya yang saya suka dari brand Finfast ini karena mereka kan punya ekosistem sendiri. Mereka punya pabrik, terus mereka punya charging station banyak. Terus membuat saya juga ini hal yang seru nih untuk kita ulik nih secara marketing campaign juga. Bukan hanya jual mobil terus hilang. Karena si Finfast ini selain punya ekosistem, jadi after sales-nya juga yang bisa saya jagain tuh in types of marketingnya gitu sih kok. Oke. Tapi kan kalau boleh dibilang kan sebenarnya ini kita ngomongin dulu ya, industri ini kan tadi kan yang sekarang menjamur itu kan dari China nih. Betul. Gitu kan. Nah, ketika brand dari Vietnam ini masuk ke sini, ada sesuatu apa nggak yang kira-kira dia dari mereka nih lebih baik dari sisi apa gitu kan, penasaran kan? Oke. Itu yang balik lagi kalau Finfast itu selama saya belajar ya dari lihat dari brandnya, mereka itu bukan hanya jual mobil, ini lebih ke ekosistem yang tadi ada pabrik di Subang, terus ada charging station karena mereka juga ada promo charging 3 tahun dan sebagainya sih kok. Jadi menurut saya itu bukan hanya beli mobil, kendaraan itu bisa jadi juga membantu financial juga lah gitu. Bukan cuma mobil untuk kesana kemari. Gitu sih. Itu yang saya suka dari brand itu. Bener-bener asik sih. Nah terakhir kamu lagi megang brand Finfast ini tuh ada campaign apa? Selalu jalan kok. Yang terakhir apa? Bikin apa? Yang terakhir itu sempat ada trendsetter. Jadi memang kita ada kolaborasi sama lifestyle KOL, sama creators itu, terus sama sekarang tuh itu tadi yang aku bilang ada sama finance. Kenapa? Untuk nge-breakdown pendapatan, penghasilan itu sama pengeluaran. Ya. Gitu kan benar-benar dihubungannya ke sana berarti ya. Betul. Jadi cost efisiensi lah gitu. Jadi kita gabung-gabungin lagi nih indeks ekonomi semua tuh juga pasti masuknya ke sana gitu. Oke. Nah, kamu kan tadi harapan saya nih karena Liman itu beneran bisa banyak banget brand otomotif yang kita kerjain deh. Selain Finfast tadi, apalagi yang pernah kalian kerjain? Yang kita kerjain itu ada Overo, sepeda listrik. Oh, tahu tuh. Itu keren banget tuh. Iya. Kemarin di PRJ pas saya datang ke sana, tunggu, itu letaknya yang di mana? Yang di dalam. Jadi itu memang memastikan lu jangan sampai salah nih, itu ya kan. Itu seru banget kok. Jadi kita di Overo itu kita memang di dalam gitu deh. Aku lupa nama hall-nya. Iya. Lupa. Tapi kan pokoknya itu sepeda listrik semua sama motor listrik lah di situ. Itu tuh seru banget sih campaign-nya karena kita juga ngejalaninnya kan cukup banyak juga, bukan hanya creator. Kita buat ideations yang almost 360 juga. Terus sampai kompetitor brand yang di depan tuh sampai nyuruh bilangin Overo dong, tunggu suruh diem dulu gantian. Soalnya kita itu ramai banget lah. Itu bener-bener hype banget sih kok waktu kemarin Overo di PRJ seru. Iya. Saya lihat tuh pas datang tuh seneng gitu kan. Klien nih, kayak gitu. Klien nih, gitu kan. Semua di depan juga gitu kan. Ada lagi baru beberapa klien ngomong klien nih. Wih, seneng juga iya sih. Ya. Jadi gitu. Overo juga. Overo. Terus kalau Duolingo tuh terakhir di Blok M itu tuh buat campaign. Itu bukan auto ya, bukan otomotif, itu aplikasi. Itu waktu itu sama Gubernur Blok M kita kolaborasi. Saya tuh. Siapa namanya lupa saya Gubernur Blok M-nya? Vino. Oh iya, itu benar-benar sih dia lewat aja tuh sampai mau nggak mau saya harus jadi bodyguard kok di situ. Udah kecakar-cakar sama fansnya gitu. Tapi dengan menggunakan si Vino, siapa namanya? Vino, Gubernur Blok M. Dia kan se-powerful itu. Iya. Ini saya penasaran juga. Nah, ketika brand tap in, brandnya itu diinget juga nggak sih atau karena kebanting sama powerfulnya si Vino itu, Kak? Brandnya sih nggak kebanting kok, karena dia tuh pasti kan storyline ini akan kita kemas misalkan sesmooth mungkin gitu. Nah terus balik lagi biasanya kalau dalam pemilihan creator itu kita juga lihat dari audiensnya, terus juga dari viewsnya. Nah itu biasanya kita coba nih masukinnya lewat mana nih storyline-nya kira-kira cocok sama audiensnya. Karena waktu itu kan memang untuk download aplikasi, untuk coba fitur baru, sama untuk follow sosial medianya juga gitu. Oke, jadi nggak terlalu, walaupun dia kelihatan gede banget, pas brand nempel pun nggak akan jomplang lah ya. Nggak, gitu. Dia dipakein baju raja ala maskot Duolingo kok. Gitu? Iya, jadi seru banget sih. Oke. Apa lagi yang kamu lagi kerjain? Aduh. Overo, Duolingo. Outside. Nggak ada satu aplikasi lagi
Bukan, Duolingo berarti? Duolingo ya? Outside, kemarin juga sempat jalan WRP, itu. Oke. Terus apalagi, pokoknya produktif lah ya. Nggak tidur kok, nggak tidur kok. Tapi berarti emang berat lah ya, karena maksudnya kayak kenapa kita juga bisa dipercaya sama Finfast juga, ya memang karena mereka benar-benar mencari satu partner, boleh dibilang sebagai partner yang memang ngerjain end to end nih berarti dong ya karya. Lumayan ya end to end kok. Itu tuh bener-bener end to endnya deadline itu bener-bener mepet banget kok. Kadang 3 jam, oke, the whole deck gitu. 360 ideation 3 jam bisa. Kamu pernah kerjain brand dari China nggak sih Kak? Pernah dulu. Maksud gini, saya dulu waktu masih ngurusin project juga tahu the way bekerjanya brand dari China tuh mereka tuh efisien banget. Gitu. Dan mereka tuh benar-benar beda deh kalau dapat klien yang bukan dari China tuh pressure tuh beda gitu. Nah, kan kamu udah pernah nanganin brand dari China, sekarang nanganin brand dari Vietnam. Apa yang membuat mereka berbeda berdua? Atau sama aja menurut kamu? Kalau menurut saya sih sama aja sih kok. Mungkin karena mereka kan juga sama-sama mau punya campaign yang successful ya gitu. Dan itu saya sangat mengerti juga gitu. Kenapa mereka juga hire kita sebagai agency, pastikan juga untuk membantu berjalannya campaign, untuk eksekusi campaign ini semua. Jadi mau mereka misalkan ngasih saya deadline 3 jam pun, tapi saya memang suka brandnya, balik lagi karena saya merasa nih Finfast ini sebuah brand yang bisa long term banget di Indonesia gitu kan, dan membuka peluang kerja banyak lah buat orang Indonesia, makanya Finfast ini bisa disebut brand Indonesia sekarang. Terus saya suka banget, jadi mau disuruh deadline-nya 3 jam, 5 jam, mau cepet-cepet juga ya udahlah, saya suka brandnya dan saya memang udah paham betul sama brandnya gitu. Wow. Ya kalau saya sih merasa saya paham betul. Iya. Kita harus tahu betul emang, kita sebagai partnernya mereka kita mesti tahu the produknya segala macam lah, kan kita megang campaign-nya. Iya, dan ini tuh sampai kalau kita kan memang bisnis terbesar di creator kok. Itu tuh yang saya dari brief itu masuk, misalkan budgetnya segini, itu benar-benar saya lihat nih siapa dari creator ini yang cocok dengan campaign ini. Secara CPV pun tuh juga benar-benar saya hitung kok harus di bawah 50. Karena gimana pun juga misalkan budget klien segini tapi kita cuma main asal pilih aja karena namanya besar. Tapi secara views-nya kalau misalkan di sosial media kecil ya kan KPI saya juga nanti nggak nyampe dong. Kalau CPV-nya terlalu besar berarti nanti sama juga kasihan klien-klien kita juga. Campaign gue kemana? Kok gue udah bayar segini tapinya nggak kelihatan di mana-mana. Itu sih. Jadi efisiensi budgetnya juga harus kita kencengin banget tuh kalau di situ. Oke. Gitu. Seru banget ya. Jujur melihat kalian tuh bisa megang Finfast, saya tuh happy banget kan gitu. Karena beneran kelihatan impact apa yang kita coba buat itu kan dari sekarang mereka lagi mobil apa sih yang lagi digaungin ini kan? VF MPV 7. Itu mobil keluarga. Itu. Boleh kita promosiin? Boleh, saya sebenarnya mau kesini mau minta beli nama YMK yang Maha Koko. Kamu tuh lucu ya, ngasih singkatan saya YMK. Mungkin kalau udah gini, misalkan Koko nanyain, boleh nanya ini langsung ngoper ke anak-anak. Guys, boleh tolong dicariin ini brief dari YMK. Siapa YMK? Yang Maha Koko. Pokoknya kita mau minta beli VF MPV 7 ke YMK nih. Oke. Balik lagi udah gitu. Kan sekarang kamu lagi memegang suatu company. Ya, dengan brand yang begitu besar gitu. Kesulitan apa yang kamu berasa, maksudnya gini, ibaratnya kita superhero. Kan quotes juga mengatakan kan, kayak Spider-Man bilang, ya kita dikasih power, kita kasih kekuasaan, ya tanggung jawabnya besar juga gitu kan. Betul. Apa yang kamu rasain, nggak semua orang kan bisa megang this brand gede lah gitu kan, dan nggak semua orang bisa punya kesempatan ini. Kamu ngerasain apa? Coba ceritain dong, Kar. Oke, jadi gini kok, sebenarnya untuk dapat brand gede ini jalannya juga tidak mulus. Pastilah. Gitu. Sempat cerita juga sama Koko waktu itu, kita tuh paling nggak ada 4 proposal sampai 5 proposal yang ditolak kok sampai akhirnya itu jalan. Tapi saya nggak apa-apa, walaupun misalkan ini ditolak nih belum bisa jalan ya gitu. Ya udah apalagi yang bisa saya bantu. Nah,
Kalau dulu itu mungkin saya sangat terpaku sama tim yang banyak gitu. Kalau tim yang banyak ini tinggal delegate ke sini, ini dari klien minta ini, saya tinggal nunggu aja. Cuman kalau ini bedanya kalau bisnis sendiri, saya udah nangkep nih mau klien apa, mau nggak mau saya yang harus turun nih, yang tadinya biasanya saya nggak bisa ngerjain, bukan nggak bisa, nggak mau gitu ya, berkecimpung di deck atau apa buat ideas atau kreatif atau strategi itu mau nggak mau saya harus buat kok. Karena kalau misalkan ini kita nggak jalan ya kita bakalan gimana nih next campaign-nya gitu. Itu mau nggak mau tuh saya harus coba sendiri. Jadi semua brief masuk, saya kerjain sendiri, baru nanti kalau ada kebutuhan creator, baru saya lempar ke tim, ini yang cocok dengan campaign yang saya buat, ideasnya siapa. Kekurangannya, kalau dengan tim yang misalkan saya hiring nih, misalkan strategis baru gitu, itu saya juga jadi takut maju mundurnya adalah, nih kalau saya delegate ini pekerjaan saya, apakah masih bisa berjalan campaign-campaign berikutnya gitu. Itu jadi masih ada yang mungkin orang-orang mikir kayak, oh lu enak lu, sekarang lu bos, sekarang lu apa, tapi lu nggak paham dalam hati gua tuh sebenarnya setiap malam ini campaignnya jalan atau enggak, terus berapa warga di sini yang harus bertahan hidup, terus itu sih kok. Jadi ya orang terserah mau gimana tapi saya tuh jadi inget pas gitu. Dulu masih bangun idenya Flux ya, awal-awal. Akhirnya waktu itu tuh kayaknya lagi yang kamu alamin sekarang sih, lebih kebangun timnya sih. Itu kesulitannya untuk kayak naruh orang ini benar atau enggak ya, bisa nggak dia ngikutin apa segala macam. Betul. Itu part yang cukup sulit sih Kak. Itu. Gitu. Jadi saya juga bukan orang yang micromanage ya, kok kan banyak yang kayak ngebahas kayak kenapa punya leader micromanage atau apa, dan saya sebenarnya juga nggak mau dan mungkin nggak suka sama micromanage leader. Cuman ada beberapa poin yang memang kita harus turun sendiri kok. Kalau kita nggak turun ini gimana gitu. Sampai sekarang saya juga suka begitu. Iya kan. Betul kok. Misalkan dalam sebuah campaign kita ada creator besar as main KOL. Terus kita ada key of consumers juga nih untuk amplify di campaign-nya gitu. Ada 100 orang, bisa ada 500 orang. Itu kalau sampai saya lihat ada satu konten yang kira-kira nggak cocok aja gitu ya, atau misalkan cuman kesalahan dalam penyebutan popcorn jadi popcorn, itu saya bisa marah kok gitu. Jadi kayak aduh, jadi pikiran saya lagi nih gitu. Terus kan nggak gitu-gitu amat, cuman ya udahlah, karena balik lagi ya, tadi yang Koko bilang, ngebangun tapi kita orangnya perfeksionis, semua yang misalkan tadinya kita pikir nggak bisa tuh harus dibisain. Dan itu ngeset standarnya tuh susah kok. Gimana tuh? Enggak, emang ini hal yang wajar kok, Kar. Saya waktu itu juga pernah berasa bersalah juga kan. Kok gue sekeras ini gitu kan. Nah, saya waktu itu pernah punya partner, sekarang dia udah almarhum, sayang banget. Dia salah satu orang yang penting banget lah di industri kreatif ini gitu. Bahkan waktu pas dia meninggal, banyak orang yang kehilangan juga gitu. Ada satu quotes yang saya belajar dari itu adalah gini. Dia bilang gini, kreatif itu bukan demokrasi, Ri. Maksud lu apa ya? Baru semua nanya maksudnya. Ya kan? Maksud gini, di dalam industri kreatif ini, kita tuh nggak bisa dengar apa kata orang. Menurut lu jadi yang bagus maunya gimana nih, begini dengerin, begini. Ibarat kata di dalam tim ya, nggak bisa. Ini orang almarhum Yeri ini, itu saklek banget. Jadi ketika dia punya satu ide, ya dia bisa dengan tajam itu mempertahankan ide ini yang terbaik. Tanpa dia harus menanya banyak orang, mau ngambil yang mana. Jadi kalau dia bilang di ide A yang dia bagus, dia pertahankan ide A itu. Karena dia tahu yang A ini yang bakal bisa menyelamatkan kliennya. Jadi boleh dibilang kita kreatif ini jangan sampai kita beranggapan kayak, ini gue bener nggak ya, kita tanya orang ini dia, nggak salah, mesti gini, enggak, gitu kan. Kreatif itu nggak bisa demokrasi. Betul. Dia bilang gitu kan. Dia pas dia ngomong gitu langsung kayak, pantes dia bisa bikin iklan yang keren semua segala macam. Dia nggak berusaha untuk menyenangkan banyak orang. Betul. Atau apa gitu kan. Dia tahu prinsipnya dia ini dia mau bawa, standarnya dia itu. Tapi orang kayak begini dia harus punya standar yang bagus. Gitu. Hati-hati, banyak orang kadang yang mengatasnamakan orang-orang karena dia sendiri kata dia nggak pintar. Tapi almarhum Yeri ini pintar banget. Orang pas dia jadi partner saya
saya akuin gitu kan kehebatan dia gitu kan, kayak gila nih orang gak heran bisa banyak menang award. Creative thinking-nya itu, tapi kekurangannya tau nggak apa sama dia? Ribut mulu. Kemarin jadi sedih gitu ya kan, pas baca lagi chatnya sama dia, aduh Yer gitu kan, kita terakhir WA tuh kita ribut gitu kan, jadi terharu bacanya 2021 kan, Waduh, kehilangan dia kan. lama banget ya. Ya, Tapi lama. tapi chatnya masih Koko simpan. Masih saya simpan gitu, karena pas terakhir tuh ributnya itu tuh gara-gara perbedaan pendapat kita. Itu kan, jadi saya mau A, dia mau B, dibilang begitu kan. Oh, yaudah, dibilang gitu, dia bilang kayak, mana nih, lu nggak bisa ngasih gue briefing kayak begini dong, lu mesti gini. Bagi saya bilang kayak, lu ribet banget sih ya, dibilang gitu kan. Jadi emang dia punya standarnya sendiri. Dan itu yang saya belajar dari si almarhum Yeri ini. Kita di Musik Kreatif ini kita harus punya standar, dan itu kita pertahankan. Gitu. Karena orang pakai jasa kita itu untuk mendapatkan stylenya si foundernya gitu, ngerti nggak? Contoh kita bisa sebut Ogilvy gitu. Ogilvy mah udah nggak ada, tapi kan stylenya, caranya dia apa segala macam itu sampai orang nyari kan ada nama besarnya kan. Itu yang menurut saya tuh bisa bikin sampai sekarang tuh masih ada. Saya sih percaya gitu sih kan. Gitu. Jadi untuk part kreatif, saya sih harus bilang kita memang harus mempertahankan standar kita segini. Karena orang-orang benar-benar nyari kita tuh yang dibeli tuh ininya. Gitu kan, standarnya kita. Iya, jadi kalau proposal tuh emang masuk ke kepala ya, gedabak-gedubur dulu kalau dia sendiri. Bikin apa gitu. Nanti pas udah masuk budget nih, masuknya kan Shelin ya. Nah, dia tuh udah langsung kayak, ini cuma bisa segini, Rin, ini. Nggak bisa, gue maunya dilebihin, outputnya segini, ini gini. Rin, tapi budgetnya, lu hitung lagi coba, bisa. Dia langsung marah tuh kayak gitu. Jadi setiap proposal pasti ributnya sama dia. Pokoknya saya udah bikin ideas aja, ini gini, nanti dia tinggal masukin, tapi habis itu ribut. Ini nanti kalau udah selesai lu kirim ya, gitu. Tapi gini nih, sebelum dikirim tuh dia masuk tuh, ini jadi begini hasilnya ya, Rin. Oh tinggi banget ini, langsung ribut dulu. Baru nanti ngomong, oh ya udah oke, ayo jalan gitu. Nah, tapi kan saya penasaran gini deh, kamu kan sekeras itu, gitu kan, di pekerjaan segala macam. Kalau saya kan beruntung, saya punya keluarga, gitu. Bagi saya, keluarga ini remnya saya. Kemarin saya juga ketemu coach ada yang bagus tuh, dari Pak Kim Hai, bosnya si Cepat dulu lah. Sekarang dia udah pensiun, gitu. Dia udah ngomong kayak begini. Menurut kamu ya, Ri, tugasnya rem itu apa? Tugasnya apa menurut kamu tugasnya rem? Iya. Untuk berhenti sebentar? Salah. Apa tuh? Tugasnya rem itu adalah untuk bikin mobil melaju makin cepat. Ntar direm, terus maju makin cepat? Sama, saya juga nanya gitu. Iya. Bentar Pak Hai, gitu kan, nggak nyambung. Ya namanya rem, tujuan dia buat ngerem lah. Kenapa? Buat jalan makin cepat. Sekarang gue tanya, kalau lu tahu ada mobil yang nggak ada remnya, lu mau melaju lebih cepat atau enggak? Iya. Oh iya benar juga sih. Tapi baru kepikiran aku juga. Iya kan? Saya baru kepikiran itu. Saya baru kepikiran ya oke. Iya Pak, itu fungsi utama rem. Supaya lu bisa melaju lebih cepat lagi. Kalau nggak ada rem lu nggak mungkin gas kenceng kan? Iya Pak. Iya. Belum begitu kan? Pantes dia kaya. Bisa berpikir di luar yang orang lain umum pikirkan gitu kan. Iya benar juga sih. Jadi dia nanya gitu. Aku baru kepikiran. Iya sama, pas dia nanya. Makanya saya jujur, waktu saya tuh kadang lebih banyak habis tuh, saya lebih banyak ketemu orang-orang yang jauh lebih hebat dibanding saya. Gitu. Kan saya tahu, untuk kita bisa menjadi lebih baik, lebih bagus, kita harus bergaul dengan mereka. Kita harus ibarat kata nempel. Isi pikirannya apa sih? Gue pengen tahu dia, ini semua segala macam. Nah kita dapat. Tugas saya itu adalah menyampaikan, gitu ya kan. Ketemu partner saya bilang, gue tau hal yang bagus ini loh, kemarin gini. Jadi tuh bisa mencuri ilmunya ibaratnya gitu kan. Dan ini kan enggak yang didapat di sekolah, di kampus. Betul sih. Gitu. Jadi dia ceritain, dia bilang gitu kan, justru penting untuk lu tuh punya rem. Dia bilang gitu kan, cari rem lu apa? Nah saya kan udah ada rem, saya kan di keluarga. Gitu. Jadi kalau saya lagi mau ngerem, saya tahu keluarga bagi saya remnya lah. Kalau kamu apa?
Ya paling masukan dari partner saya aja sih kok. Karena gini kok. Bukan itu. Rem itu tuh maksudnya tuh adalah buat kita tuh bisa berhenti sejenak. Gak Kita ada tuh kok. bisa ninggalin. Ada. Bisa kamu harus cari sih, Kak. Saya paling kalau gitu, saya maksudnya gini loh, keluarga kan maksudnya ya saya juga masih sendiri, tapi masih ya orang tua masih ada. Cuman kadang-kadang saya mikir ya udah weekend pun saya kerja, belum mikirin juga kayak nanti mau liburan, itu belum ada di pikiran saya gitu. Sampai kadang-kadang partner saya tuh bilang, Rin lo jangan sekeras ini. Kalau misalkan weekend kita masih bisa nggak ada deadline, cuma delivering konten yang memang sudah harus di-deliver aja, nggak usah lo jadiin deadline gitu. Terus tapi ada di sisi saya tuh yang mikir kayak, gini loh Shell, kalau saya bisa memutar waktu berapa tahun sebelumnya, itu yang saya mau, saya kembali lebih muda berapa tahun, mungkin saya akan kerja lebih keras lagi. Coba anak-anak kalau misalkan dari sekarang mereka udah kerja lebih ini, pasti mereka juga bisa yang buat yang lebih hebat lah gitu. Itu kadang-kadang yang buat saya juga jadi, oh ternyata saya nggak boleh kayak begitu ya kok gitu, karena ya udah mungkin pada saat saya seusia Shelin atau seusia anak-anak ini, ya saya juga masih pengen keluar untuk pergi, untuk hangout sama teman-teman. Cuman kalau dibilang itu sih kok, rem saya belum nemu. Nah, besok PR kamu cari rem kamu. Ingat tujuan dari rem itu adalah supaya kita bisa ngegas lebih kencang lagi. Iya itu. Gitu ya kan? Nanti pulang dari sini saya cari apa yang bisa menjadi rem saya. Wah kalau Koko udah ngeliat Insta story saya lagi masak tuh tandanya saya lagi burn out. Tapi burnoutnya gitu aja. Paling masak. Kamu kemasak gitu berarti. Udah pokoknya nih kalau lagi masak nih pasti kan. Itu. Iya, tapi gitu kan? Ya jarang. Setidaknya kan ada satu tahu gitu kan. Itu yang kamu mau coba yang bisa membantu kamu tuh untuk bisa nge-stopin semuanya lah. Iya, tapi enak aja kok di rumah gitu. Masak bukan yang kayak nongkrong kemana. Karena kalau misalnya saya maksain gitu main sama teman-teman saya mungkin yang udah nggak sefrekuensi, nanti saya malah jadi ngomongin ini ngomongin itu, tapi kepala saya aduh deadline gue udah sampai mana ya, aduh ini udah sampai mana ya, jadi nggak bisa dijadiin rem juga gitu di situ. Kita tuh kadang tuh kita suka mengasih deadline untuk apapun itu sih, entah kenapa kayak seneng aja gitu harus gitu kan. Itu istri juga ngomong begitu kan, itu istri tuh paling kayak gini. Contoh nih, saya mikirin buat ulang tahun anak, saya kasih deadline ke diri sendiri, sampai akhirnya tuh istri ngomong, untuk yang ini sebenarnya emang nggak ada deadline ya, lu nggak harus kelarin hari ini juga atau kapan gitu kan. Oh ya ampun, sampai belajar di e-commerce aja nih kok, kan saya ngeliat tanggal nyampe tanggal berapa gitu, tapi kan ternyata kan dikasih estimasi gitu, ini harusnya udah nyampe, kok belum nyampe. Jadi kenapa itu kan? Itu kok suka jadi kayak emosi. Kamu pernah coba ini nggak, Kar? Coba ya, kamu ke psikolog atau psikiater ya, pokoknya jangan yang pakai obat. Psikolog kayaknya ya, yang pokoknya jangan, kan ada 2 jenis kan. Sekali 2 kali udah pernah kok, tapi kok kamu abis harus itu rutin deh. Itu bentuk self love kita tuh ke diri kita loh. Tapi semenjak ketemu Ko Auri itu yang kita ngobrol berdua, saya juga udah belajar jadi, ya itu sih kok, ngerem banget sih. Ya makanya harus disamperin dulu kok, ya ngobrol. Itu juga selesai di tempat itu kan jadi kayak gitu. Tapi psikolog itu perlu, kalau kamu merasa kamu perlu buat tempat cerita, sampein aja ke mereka. Gitu. Dan itu it works banget loh. Iya sih mungkin ya bisa buat. Percaya nggak percaya, Kar? Saya pernah ada satu pengalaman pahit banget yang bikin saya tuh bener-bener saya susah banget buat lupa. Kalau keinget lagi, bahkan saya nggak berani ngomong. Kalau keinget itu saya bisa jadi orang yang berbeda, jadi emosian, bisa jadi mellow, bisa jadi apa-apa segala macam. Saya pikir dengan waktu bakal sembuh. Ternyata enggak. Pas keinget sesuatu, tiba-tiba jadi jedar gitu kan. Jadi emosian. Saya mikir kayak, damn, gue kira gue udah sembuh nih. Ternyata belum. Akhirnya saya direkomendasikan waktu itu di Dharma Wangsa. Itu dia biohealing terapi. Saya pernah ketemu di Dharma Wangsa juga. Di Dharma Wangsa. Gitu. Nah, saya ngobrol sama si dokternya ini, itu lumayan lama, 2 jam atau 3 jam saya. Setelah pulang dari sana, saya udah pulih banget, mau ngomong mau apa segala macam. Even saya udah keinget lagi pun ya, oh ya udah emang gue harus melewati that fase itu. Tahu nggak apa yang diajarin kan? Apa? Ini simple, tapi ini it works banget. Jadi dia biasa, saya inget banget dia suruh ceritain, saya masih inget banget.
cerita Samuel tuh adalah gini. Saya mimpi hal ini berkali-kali dan ini yang menjadi pikiran saya. Si orang ini lagi mau jalan di satu gang ketemu saya, terus saya kayak ngeliat dia, saya buru-buru ngangkat kaki saya kayak cegat dia. Dak, saya bilang gitu ya kan. Terus Di mimpi saya gitu, mau ngapain lo lewat sini? Itu terus berkali-kali. Dan itu bikin saya tuh kayak, gila nih orang udah nyakitin gue kenapa masih ada di dalam mimpi gue ya? Dan mimpi tuh kayak mau berusaha nyalip gitu, terus saya halangin gitu kan. Gue udah gedek banget nih. Akhirnya pas ketemu gitu, biasanya kalau gitu kita cerita dulu kan. Udah selesai, baru dikasih solusinya. Tau nggak solusinya gimana? Hal simpel, saya masih inget banget. Balik lagi yuk, dibilang gitu kan. Jadi kadang kalau kita ngomongin kayak gini ya, ceritanya ada gini. Ada Auri yang dulu disakitin itu, misalnya di tempat, ini jalanan nih ya, gitu kan. Auri yang dulu disakitin dulu tuh, dia ada di sini. Di posisi ini. Gitu kan. Nah sekarang kita tuh ada di sini. Jangan berarti dia masih ada di sini loh. Dia tuh kadang suka manggil kayak, lu tinggalin gua lo di sini lo. Kok belum beres nih. Kita tuh suka dengan waktu, entar juga pulang. Padahal kita belum berdamai sama Auri yang dulu disakitin ini. Jadi saya masih ingat banget dia ngomong, sekarang lu balik, lu cari Auri yang pernah disakitin dulu, samperin dia. Jadi di bayangan saya nyamperin, mundur sini, tek. Bang gitu kan. Peluk dia. Dia menangis. Bilang gitu kan, udah yuk, kamu cukup sampai di sini. Dia bilang gitu kan, ikut, bawa dia sekarang ke keadaan kamu yang sekarang. Agak pas dipikir kayak, goblok banget, gue mikirin gue balik ke zaman dulu, ketemuin, peluk gitu kan, ngebayangin gitu kan, sampai nangis-nangis gitu kan, habis itu dibawa ke sini. Dia ngomong gitu kan, sekarang bawa ke sini, begini apa? Ternyata it works sekarang. Iya sih, mungkin percaya nggak percaya loh, gitu kan? Itu makanya sebenarnya kadang-kadang kita harus berdamai sama masa lalu kita, gitu. Mungkin ini definisi lu berdamai dengan diri lu yang dulu. Jangan membuat dia, semakin kita cuekin dia tuh kan kalau ketemu dikit dia kan, woi gue masih di sini, dia bisa uring-uringan tuh. Nah ketika uring-uringan kita justru malah capek. Iya, jadi kita nyiksa diri kita yang sekarang karena mungkin di masa lalu kayak kita belum beres. Ada apa ya gitu, itu sih kok. Itu iya. Ingat banget tuh. Iya sih sama. Wah pas udah terakhir ketemu dia tuh, lama aja rasanya. Tidur pun juga saya juga jadi kayak, saya udah mencoba nih, misalkan tidur cepat ya, lagi nggak ada deadline, oke jam 9 saya tidur, tapi mau gak jam 1 saya kebangun. Nggak bisa tidur lagi, udah saya kerja aja jam 6. Jam 6 saya udah, kamu mesti coba. Itu, gimana saya tuh beresin kok? masalah itu sih, caranya gitu lah. Mungkin mimpinya nggak sampai ditendang, cuma tidurnya nggak, ya udah tidur cepat jam 1 udah harus bangun, nggak tahu, bangun gitu. Aneh sih kok. Ya gitu lah kok. Cobalah, maksudnya kamu ada waktu kamu coba ceritain aja, karena emang kita butuh orang lain kok buat bisa untuk mengobati kita lah ibaratnya. Ingat tadi saya bilang, setiap orang harus cari remnya sendiri tuh apa. Di saat kita udah tahu nih, wah gua udah lari terlalu kencang, lu punya remnya nggak? Sama lu nggak punya remnya, lu bisa bahaya. Tapi kalau tahu remnya, gua aman. Sekencang apapun gua jalan, gua tahu rem gua di mana, berhenti ini mobil. That PD itu kan, itu yang Pak ngomongin ke saya kan. Karena lu tau ada rem, makanya lu berani jalan kenceng. Kalau remnya nggak ada, lu nggak berani jalan kenceng. Iya. Dia bilang gitu ya kan. Gitu. Jadi, coba carilah kan. Gitu kan, saran saya. Sih. Soalnya sampai sih, baru kali ini saya kerja juga sampai yang ngingetin Shelin kan, lu harus liburan deh sehari 2 hari, lu istirahat, jangan di depan laptop lu terus gitu. Sebenarnya sih dia sih kok yang selalu ini. Liburan Derin, lu apa kayak cari makanan kayak lu pergi apa kayak yang lo sukain? Enggak sih, kalau menurut saya ya udah istirahat saya nanti ke warung nasi, makan udah selesai besok kita kerja lagi. Itu sih ya, sebenarnya ya. Jadi nyiksa diri sendiri. Ya, kalau saya terus kan saya punya banyak privilege lah, saya ada istri, saya ada anak. Gitu, jadi dengan main sama anak tuh kadang tuh bagi saya tuh healingnya saya gitu. Nah iya sih. Kemudian tuh jadi bisa lupa semuanya, tahu kapan harus berhenti gitu. Ya. Sejujurnya sih ya, gitu sih kok. Cuman emang ya iya sih, belum
even untuk kehidupan pribadi aja tuh saya bener-bener nggak mikirin yang panjang dulu karena saya masih punya anak baru nih. Cuman kan bayangan saya ini anak saya gitu kan yang mau lagi saya besarin. Jadi kayak untuk ngebagi ke sini, waktu ke sana, aduh nggak dulu deh. Gitu. Bahkan nggak jarang juga kok saya dari meeting ke meeting saya harus naik ojek karena saya gregetan sama macet gitu. Itu saya gitu. Mau sampai kena hujan, mau apa ya udahlah, biarin deh gitu. Udah. Bener-bener. Masih ada nih foto nih, saya pergi kemana-mana meeting naik motor. Bahkan dulu setiap story saya bilang, dari tempat ini naik motor, Gojek begini. Istri udah nanyain, apa sih yang kamu meetingnya? Males yang macet, yang bumbung waktu. Tiap hari padat nih, harus begini segala macam. Iya, lama-lama tersisihkan dengan waktu sih. Betul. Udah gak muda tapi lagi kamu dulu. tahu nggak kalau naik ojek tuh kamu sakit, kena ini. Iya, tahu, tapi gue butuh buru-buru. Aduh. Pokoknya kalau ngeliat kamu beneran kayak zaman dulu banget lah, karena kamu ada mau tanya ke saya nggak, Kar? Kira-kira Kar apa? Ada apa? Ada mau ditanya ke saya nggak? Ada dong. Apa dong? Kan sebenarnya Koko tuh dari awal message saya di LinkedIn gitu. Terus dengan yang Koko mungkin belum tahu juga nih kok siapa sih tim-tim saya gitu, siapa sih yang mau saya bawa. Walaupun tadi Koko bilang nih saya yakin Numan karena ini. Tapi sebenarnya apa sih kok yang Koko lihat lagi nih in details gitu ceritanya dari Numan ini kenapa Koko harus invest dan yakin banget gitu untuk bisa. Nih kalau saya ngelihat orang itu sebenarnya tuh ada dua sisi, Kar. Saya selalu menghargai orang-orang yang mau nge-reach orang duluan. Gitu. Orang yang mau cari kesempatan duluan, saya tuh berasa mereka tuh punya nilai lebih. Gitu kan. Kamu nge-reach saya duluan. Gitu. Bagi saya itu udah sesuatu yang ini bagus nih. Gitu kan, orang-orang mau nge-reach duluan. Banyak kok partner-partner saya kalau kamu tanyain ke band apa segala macam, mereka tuh nge-reach saya duluan. Nah, orang-orang yang mau nge-reach orang duluan ini tuh mereka tuh udah punya nilai lebih dibanding orang lain. Kalau orang mungkin dia bagus tapi gua nggak mau WA deh, gua nggak mau ini gitu kan. Tapi kan ada orang kan yang mau ngejar duluan kan. Jadi saya ngelihat ke sana tuh. Satu. Terus kedua, habis itu kan saya ngobrol sama kamu dulu kan. Tahu dulu dong orangnya kayak gimana. Nah, bagi saya partner ini pun juga penting untuk tahu orang yang mau kerja sama bareng saya ini menjadi partner saya ini orangnya tipe kayak gimana. Itu karena bagi saya ini juga penting. Karena buat jadi pengusaha, jadi pemilik bisnis, itu tuh boleh dibilang harus punya mental yang kuat ya, karena kalau mentalnya masih menye-menye, masih mau happy, masih mau apa, itu nggak cocok jadi partner saya sih. Gitu. Di situ dulu, karena kan terbukti kan. Kita cek deh, semua partner saya juga kalau dicek, tanya aja, waktu lo habis buat apa? Bisnisnya dia. Otak aing mikirin ke sini kok. Emang sepatutnya begitu. Tapi kalau orang-orang yang mikir, ya gue pengen jadi ini, pengen happy begini, ya nggak cocok jadi. Iya, yang penting title-nya aja gitu kan. Gitu kan. Karena pokoknya lu judulnya CEO deh, punya bisnis sendiri gitu ya. Jadi menurut saya itu gitu kan. The way kita ngejar orang dulu itu yang punya potensi. Gitu. Tapi dengan keadaan waktu itu saya ingat Koko pernah ngomong, kalau cari tim jangan yang alfa banget lah, karena si Karina ini orangnya alfa. Kenapa? Tapi dengan misalkan saya orangnya sangat alfa, kenapa Koko tetap yakin gitu? Karena kan pasti kadang-kadang saya sama Koko nanti ke depannya, ke depannya sih, kemarin juga kan kita ngobrol berdua ya Kok. Ada pandangan yang berbeda gitu, misalkan saya begini, Koko begini. Apakah itu Koko tidak khawatir misalkan dengan invest nanti takutnya ada konflik karena kita punya pandangan yang berbeda karena Koko alfa saya alfa gitu. Itu gimana kok? Orang alfa sama alfa pasti ada konflik, bohong kalau dibilang nggak akan ada konflik gitu kan. Dan justru paling gede tuh sebenarnya alfa sama alfa tuh kemungkinan ributnya tuh bakal lebih banyak dibanding bukan alfa sama alfa lah gitu. Tapi kan kayak begini, kenapa saya berani juga untuk nge-reach kamu, karena saya sudah punya pengalaman bagaimana untuk menghadapi alfa juga. Setidaknya saya tahu, mungkin nggak jago-jago banget, tapi saya pernah mengalami hal itu. Dan saya tahu gitu kan cara mengatasinya seperti apa. Gitu. Jadi bagi saya, ini bukan sesuatu yang saya takutkan lagi. Gitu. Karena saya udah tahu ini pasti bakal terjadi. Kadang orang itu bisa menyelesaikan suatu masalah ketika dia tahu dia akan menghadapi masalah apa. Ya kan? Kan dia udah tahu, oh kalau gue ngambil ini, permasalahan seperti ini. Kan dia sudah tahu permasalahannya apa, dia pasti sudah mempersiapkan cara-caranya juga. Yang bahaya itu adalah nggak tahu masalahnya, tiba-tiba terjadi. Dan itu yang sakit banget. Iya sih.
Oke, sekarang sekarang satu ya. Koko jawab jujur. Kalau Koko lihat nih ceritanya jadi kayak pertanyaan HR kan. Numen itu 5 tahun ke depan kayak apa sih kok? Ini kalau harapan saya nih karya. Ya, harapan tapi nggak tahu benar bisa atau enggak. Saya selalu pengen setiap usaha-usaha yang ada di bawah Flux, termasuk misalnya Numen nih ya. Justru saya pengennya dia tuh bisa jadi grup holding lagi. Dia harus punya cucu. Gitu, harus punya anak, harus punya cucu juga gitu ibaratnya. Ya, itu yang saya harapkan. Ibarat kata saya orang tua, saya punya anak, ya saya mau anak saya punya keluarga sendiri lah. Iya, gitu, dia punya keluarga gitu kan. Jadi saya juga seneng ngeliatnya gitu. Apakah itu bisa tercapai atau enggak? Itu yang saya berusaha untuk membantu kalian tuh, kalian bisa sampai ke situ. Tapi itu versi saya. Nah, sekarang ini kan saya hanya bisa membuat segala apapun itu yang berkaitan dengan Fluxative Universe saja. Tapi kalau sudah dengan anak saya, which itu partner, saya harus nanya ke dia dong, you maunya apa? Dan kita udah jadi partner, ibarat kata kita udah jadi suami istri, kita harus tanya. Kalau ayah mau kesini, ya setuju atau enggak? Enggak, maunya gimana? Gitu. Tapi kan kalau secara sendiri, saya pengennya Numen bisa seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena saya ngeliat potensi Numen tuh banyak banget. Mungkin sekarang fokusnya lebih ke 1A gitu kan. Ntar kalau emang udah ada lagi, bisa bertelur lagi, punya anak lagi ya. Bisnis lain. Why not? Gitu kan. Itu sih harapannya sih, versi. Ya. Tapi saya nggak akan iyain ini kalau partner saya nggak setuju. Karena partner saya juga setuju gitu. Dan tugas saya ini adalah menanyakan nih justru. Kalau kemarin saya ketemu Pravia, si Cia, dia nanya. Saya tanyakan, maunya gimana Cia? Kok aku tuh pengen menguasai kota-kota lain selain Jakarta. Dia bilang itu kan. Sekarang dia udah menguasai agensi viral di Bandung. Brand-brand yang dibikin viral di Bandung itu berhasil banyak banget. Lihat aja. Beberapa brand yang bikin viral, kemarin Korek cek, bener. Gitu kan. Emang segmen kuatnya di sana. Latif duplikasi. Surabaya ada. Bali ada gitu kan, Makassar ada, apapun itu lah ibaratnya. Dia bisa ngejalanin kota-kotanya dulu, it's okay. Saya dukung, gitu kan. Tugas saya emang sebagai partner adalah, partner saya mau apa, saya kan usaha semaksimal mungkin supaya bisa ke sana. Kan gitu. Nah kalau yang ini kan kamu tanya saya maunya ini, tapi kan saya nggak tahu kamu mau atau enggak. Atau sekarang saya tanya balik, kamu maunya gimana gitu ya. Gimana kalau dari kamu sendiri kan? Oke. Kalau dari aku sendiri, betul kok. Sebenarnya sih agak-agak ini ya, bukan agak sih, udah jadi plan juga sih yang sempat kita obrolin kok. Saya tuh pengen Numen ini punya homeless media sendiri juga gitu. Selain memang kita mikir kan pasti revenue berlebih ya kok gitu di situ. Itu secara bisnis ya, karena dengan kita buat media sendiri, ini sebenarnya sekalian aku masuk nih ya kok. Dengan bergabung dengan Flux Creative Universe sendiri, ini juga sangat membantu gitu ya buat Numen sendiri. Untuk kayak misalnya nih, semua campaign gitu, memang dibutuhkan creator gitu. Tapi gimana sih untuk ngejar views yang tinggi, gimana untuk dilihat dengan audience lebih luas, itu biasanya kita juga nge-amplify itu dengan media-media gitu. Mungkin kalau misalkan klien atau brand-brand lihat dia campaign menggunakan media yang ternyata masih di dalam Flux. Itu bisa jadi nilai lebih saya. Pasti dari brand, saya bisa langsung ngomong kayak, itu media saya gitu. Oh ya emang bisa kalau dari kamu? Iya, kalau dari harga saya segini. Misalkan bukan berarti saya ngejual value saya lebih murah, tapi sebenarnya dengan creator media yang kita punya, kita tuh dengan mudahnya lebih mudah untuk owning the naratifnya juga gitu. Itu sih sebenarnya yang membuat saya terbantu juga ya di dalam Flux Creative Universe. And then jadi saya pikir nih, Numen kayaknya bagus juga nih kalau kita buat homeless media yang dimana ini bisa kita tabung. Sebenarnya ini ya kok, semoga aja negaranya mungkin belum di-spill dulu aja, cuman kepengennya sih tahun depan kita buka di negara lain gitu. Karena dengan bisnisnya gitu, dengan kalau si Pravia di kota-kota, Numen di negara. Makanya sekarang tuh benar-benar udah mulai dikencengin kan, bukannya kita gimana-gimana ya, tapi misalkan standar bahasa nih, misalkan bahasa Inggris nih untuk misalnya hiring kandidat baru gitu, itu emang udah harus bahasa Inggrisnya segini ya Mbak, ini harus begini, karena memang mau goals-nya ke sana juga sih kok gitu. Keren.
Ya, semoga ya kok. Jadi kita ngejar si autonya ini dulu media-media ini. Setuju sih. Tapi kamu ngomong-ngomong media, saya jadi baru ingat lagi tadi. Barusan tadi saya nanya klien Binus, gitu kan, saya tanya ke dia, Pak, kasih saya data dong, boleh nggak Pak? Gitu kan, setelah kita bikin kampanye buat Binus, 3 bulan kemarin ini, peningkatannya tuh berapa? Gitu. Terus dia, boleh dong, apa sih? Enggak buat kamu, dibilang gitu kan, dikasih lihat. Mungkin dia nggak ngasih secara sales snack berapa, tapi dia kasih lihat yang datang ke pendaftarannya deh. Itu naik 85%. Dikasih lihat grafiknya, nih kita jalan campaign ini naiknya segini, total 85%. Wih, gila, berarti dengan apa yang kemarin campaign Flux buat kita, terutama kekuatan di homeless medianya gitu, itu bener banget. Ini menurut saya pembedanya Flux Creative Universe dengan yang lain, kita tuh nggak cuma sekedar kreatif, tapi kita tahu cara dapetin atensinya itu seperti apa. Betul, gitu betul. Kan? Jadi ini yang paling penting. Jadi betul juga kok, kayak kompetitor kan pasti beli media juga di kita gitu sebenarnya. Jadi kalau misalkan klien all in package misalkan segini, kalau dengan kompetitor dia harus tambahan segini ya untuk medianya. Tapi kalau misalkan saya di segini all in package, udah saya kasih aja media. Ibaratnya kita yang punya. Itulah kekuatan Flux saya. Gitu kan, kita bisa apapun itu kita bisa mengontrol karena masih di dalam lingkungan kita. Betul, jadi nggak pusing gitu kayak misalkan kan ada apa namanya fase awal campaign gitu kan, seeding phase-nya. Pakai media ini tinggal masukin ini, halo tim, bisa ya di post ya gitu. Aman. Daripada buka dari tempat lain terus kayak ordernya ke kita juga, ya belum lagi sama biaya creator, belum lagi sama clippers, belum lagi sama apa. Kan di Flux juga ada clippers kan, jadi apapun itu ya gitu kok. Jadi satu campaign creator, kita ada clippers, semua ada media, lengkap, semua lengkap. Ya nggak usah pusing. Itu sih menurut saya emang di tahun sama Flux Creative Universe sih. Boleh dibilang kalau kamu tanya 5 tahun lalu pas saya ngedirin Flux Creative Universe, ini persis yang ada di bayangan saya 5 tahun lalu tuh. Gitu. Bahkan kalau ngeliat decknya tuh ada tuh saya udah tulis saya pengen ada ini semua. Itu udah ada di planning saya. Nah itu, kemarin tuh saya sempat mikir, ini si Koko ngapain sih invest media lagi. Tapi ujung-ujungnya, oh ya saya pakai. Permisi, saya pakai dulu. Ya emang harus begitu lah. Iya benar sih Kok. Tugas leader itu memang adalah melihat apa yang orang lain belum lihat. Karena kan kita di atas. Tugas kita tuh kita harus capek jalan ke atas supaya kita bisa melihat ada apa yang orang lain belum bisa lihat. Gitu. Nah, habis itu yang capeknya adalah dia harus mau turun. Untuk ngajakin yang lain lagi, gue mau bawa ke sini nih. Gitu sih. Iya. Terus lagi? Iya. Oke, 5 menit nih. Ya udah deh, sekalian aja ya. Boleh sekalian promosi kan? Boleh. Jadi gitu, kayak keunggulannya juga gitu. Mungkin banyak yang salah kaprah kayak, oh ini kan misalkan Numan itu bisnisnya mungkin core bisnisnya lebih ke creator gitu. Tapi sebenarnya pasti kalau misalkan ada event atau apa-apa, dia pasti ngambil dari bisnis lain. Pasti mikirnya kan kayak gitu. Jadi otomatis budgetnya bengkak. Tapi sebenarnya enggak kok. Kita punya semuanya di dalam, mau EO, mau production house, mau UGC, media, clipper semua itu. Kalau misalkan orang-orang bilang kayak enggak itu pasti dia ngambil lagi, oh enggak, kita semua punya in-house, itu sih sebenarnya yang buat saya jadi keunggulan banget gitu. Dan terus kan ada YMK ya. Yang mau aku masih langsung gitu. Jadi gini kok, udah mulai kayak gitu ngomong udah pasti kayak gitu. Ya gitu sih kok harapannya sih. Kita bisa terus jalan bareng gitu. Terus yang nanti kedepannya apa sih yang bisa kita coba kembangin lagi bareng-bareng nih di Numan dan di Flux sendiri gitu kan. Kalau misalkan ada project-project apa, so far sih selama ini pasti udah nggak dikasih project ya kan Numan. Udah kebanyakan. Jadi bingung nih mau ngasih ke siapa lagi nih. Tapi aku seneng sih semua unit di bawah Flux tuh. Mereka tuh penuh semua, maksudnya dapur itu ngebul gitu loh, ngerti nggak? Itu satu sih bangga banget bisa membuat mereka tuh semua ngebul. Nah sama itu sih, sama satu lagi sih semoga ya kapan ya kok kita punya project bareng kan kok sibuk ya, saya juga udah hilang-hilangan gitu. Kedepannya sih ya semoga kita bisa sama-sama saling support terus. Cita-cita Numan juga bisa buka di negara lain berjalan mulus. Nanti kita bisa ngobrol lebih panjangnya lah gitu sih. Jadi pokoknya buat brand-brand gitu
yang mau bekerja sama, nih agensi ini udah tepat banget lah. Kalian harus kerja sama sama Karina karena ya Auri tapi versi cewek lah. Udah pokoknya gitu ya. Jangan lupa di subscribe. Thank you.